nama saya Nuri Hartini dari Prodi PGMI. Saya kelompok 8. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pendidikan Islam. Baik, kita langsung saja kepada materi tentang sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam merupakan satuan kata yang mengandung satuan makna atau arti antara sistem dan pendidikan Islam. Oleh karena itu, sebelum masuk pada pengertian tersebut, maka terlebih dahulu kita dijelaskan kedua istilah tersebut. Nah, yang pertama itu pengertian sistem. Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani atau sistema, mengumpulkan yang berarti satu kesatuan bermacam-macam hal menjadi satu keseluruhan dengan bagian-bagian yang tersusun dari dalam. Sistem adalah satu keseluruhan yang bulat yang tersusun dari bagian-bagian yang bekerja sendiri-sendiri atau bekerja sama untuk mencapai hasil atau tujuan yang diinginkan berdasarkan kebutuhan. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Terus kita masuk kepada pengertian pendidikan Islam. Beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam, diantaranya adalah menurut H. Rahman Aginting menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah. Menurut Dr. Zakia Darajat DDK menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia yang berkepribadian manusia. Dan menurut Dr. Ahmad Tafsir mendefinisikan pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang agar ia berkembang secara maksimal dengan ajaran Islam. Nah, dari pengertian tersebut, sistem pendidikan Islam dapat kita simpulkan bahwa keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang berdasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian kita masuk kepada pengaruh sistem pendidikan Islam. Untuk menunjang suatu keberhasilan dan mencapai tujuan pendidikan Islam, maka unsur-unsur pendidikan sebagai satu kesatuan unsur yang sifatnya operasional, situasional, dan non-situasional merupakan alat yang relatif penting. Nah, pada bagian ini penulis hendak menguraikan unsur-unsur pendidikan yang tentunya sangat menunjang suatu sistem pendidikan. Menurut pandangan Islam, unsur-unsur pokok adalah operasional pendidikan Islam terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama pembacaan Al-Quran. Dalam hal ini tidak langsung sebagaimana mestinya, karena pembacaan Al-Quran hanya sebutan dan sekadar bisa membaca, tidak sampai pada tingkatan pemahaman dan pengamalannya. Terus yang kedua yaitu takziah dan pensucian. Dalam hal ini, pensucian jiwa dan budaya agar tumbuh dan berkembang secara maksimal dan tidak menyimpang dari tujuan agama Islam. Hal ini pun bisa sebagai melaksanakan acara-acara ritual yang sakral. Terus yang ketiga yaitu taklim atau pengajaran Alkitab. Hal ini dimaksudkan agar berkembang budaya tulisan. Pengajaran ini hanya sampai pada taraf baca tulis Arab, Latin ataupun Melayu di kalangan mereka, hanya terbatas dan tidak fungsional dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Terus yang keempat itu Al-Hikmah. Pengajaran Al-Hikmah dimaksudkan untuk mengembangkan budaya dan kemampuan berpikir dan berfilsafat. Terus yang kelima yaitu pengajaran ilmu, dimaksudkan agar tumbuh berkembang ilmu pengetahuan di segala bidangnya termasuk teknologi. Di samping itu, sistem pendidikan Islam memiliki ciri-ciri khusus antara lain, yaitu yang pertama sistem ibadah. Sistem ini tidak terbatas pada ibadah yang sudah kita kenal seperti rukun Islam, tetapi pengertiannya lebih daripada itu, yaitu kebaktian yang hanya ditunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengambil petunjuk hanya darinya saja tentang persoalan dunia maupun akhirat. Terus yang kedua yaitu pembinaan rohani, adalah menciptakan hubungan yang terus-menerus antara roh dan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun dan pada seluruh kegiatan berpikir dan merasa, sebab rohani adalah landasan tempat sandaran eksistensi manusia, serta dengan rohani itulah seluruh alam ini berhubungan. Oleh karena itu, rohani perlu dibina secara khusus. Yang ketiga yaitu pembinaan intelektual. Dalam hal ini didasari bahwa akal merupakan kekuatan untuk membangkitkan daya pikir, sehingga perlu dibina tenaga akal dalam pembuktian dan pencarian kebenaran. Dengan demikian dapat kita pahami bahwa sistem pendidikan Islam dengan ciri khususnya pada masa itu masih bersifat statis dan tradisional.
materi pengajarannya masih terbatas pada bidang tertentu saja. Keadaan seperti ini terus berlangsung sampai adanya sistem pendidikan yang dibawa oleh orang-orang barat yang kemudian diadopsi menjadi suatu sistem pendidikan, yaitu sistem pendidikan nasional. Nah, sistem pendidikan Islam ini mempunyai ciri-ciri umum sebagai berikut. Yang pertama yaitu tentang sistem merupakan satu kesatuan yang berstruktur. Terus yang kedua, kesatuan tersebut terdiri dari sejumlah komponen yang saling berpengaruh. Yang ketiga yaitu masing-masing komponen mempunyai fungsi tertentu dan secara bersama-sama melaksanakan fungsi struktur, yaitu mencapai tujuan sistem. Menurut Toffler pada tahun 1970 dan Umar Tita Raharja menganalogikan sistem pendidikan sekolah dengan sebuah pabrik. Memang sebenarnya pendidikan tidak dapat disamakan dengan pabrik. Akan tetapi dilihat dari segi proses mekanismenya pada persamaan antara keduanya. Misalnya sebuah pabrik gula dengan tujuan didirikannya adalah memproduksi gula. Pabrik itu membutuhkan bahan mentah rauput berupa tebu dan bahan lainnya untuk memproses tebu menjadi gula atau output. Diperlukan mesin-mesin penggilingan beserta perangkat lainnya, sarana dan prasarana atau media yang ditangani oleh para pekerja, kepala bagian sampai dengan pimpinan pabrik atau tenaga. Sudah barang tentu bekerja berdasarkan petunjuk-petunjuk peruturan prosedur dan serta jadwal yang telah ditetapkan. Dan di samping itu juga dilakukan pencatatan dan pendataan mengenai hal-hal yang berhubungan perkembangan produksi atau administrasi, sarana dan prasarana, ketenagaan, program dan administrasi yang diperlukan untuk membentuk bahan mentah seperti dikemukakan di atas merupakan masukan instrumental atau instrumental input. Ternyata bukan hanya itu. Jika persoalan tersebut diperluas dengan memperhitungkan faktor lingkungan, maka faktor-faktor sosial, budaya, politik, keamanan, dan lain-lain merupakan komponen penting yang dapat mendukung atau mungkin menghambat proses produksi. Segenap dimensi lingkungan yang berpengaruh terhadap pemprosesan bahan mentah atau input disebut dengan masukan lingkungan. Dari uraian di atas terlihat bahwa komponen-komponen atau subsistem yang menunjang sistem pabrik adalah masukan bahan mentah atau raw input, masukan instrumental input, dan masukan lingkungan, environmental input, yang dapat digambarkan model sistem. Model sistem pada umumnya yang berlaku atau terdapat pada bidang termasuk bidang pendidikan. Dengan demikian, pendidikan merupakan sebuah sistem atau satu totalitas yang terdiri dari beberapa komponen pendidikan yang berdiri sendiri, saling bekerja sama dan saling mempengaruhi, yang terarah pada pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Adapun komponen sistem pendidikan yang saling bekerja sama dan saling mempengaruhi itu adalah sebagai berikut. 1. Itu dasar tujuan. Dasar adalah landasan atau sumber digalinya nilai-nilai pendidikan yang memuat nilai-nilai universal. Dan tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai dari seluruh kegiatan pendidikan dan memberi arah kepada segenap kegiatan pendidikan. Yang kedua itu input atau masukan, yaitu siswa atau mahasiswa yang akan diproses menjadi tamatan atau output. Terus yang ketiga itu pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu kurikulum, administrasi, sarana, anggaran, dan lain-lain merupakan masukan instrumental atau instrumental input, merupakan sumber daya pendidikan yang memungkinkan diprosesnya siswa baru menjadi tamatan. Terus yang keempat itu manusia, orang tua dan masyarakat. Itu seperti kondisi alam, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan lain-lain merupakan masukan lingkungan. Environmental input yang secara langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam proses pendidikan. Kemudian kita masuk ke dalam karakteristik sistem pendidikan Islam. Yang pertama itu pendidikan Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nilai-nilai yang digali dari Al-Quran dan Sunnah tersebut diinternalisasikan kepada peserta didik melalui pendidikan. Yang kedua yaitu ajaran Islam memiliki ideologi tauhid yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Apabila ide pokok diideologikan Islam berupa tauhid,
tauhid, maka sistem pendidikan Islam harus berdasarkan nilai-nilai tauhid pula. Tauhid bukan hanya sekadar mengesahkan Tuhan seperti yang dipahami oleh kaum monoteis, melainkan juga meyakinkan kesatuan penciptaan, kesatuan kemanusiaan, kesatuan tuntunan hidup. Dengan kerangka dasar al-tauhid ini, maka dalam pendidikan Islam tidak akan ditemui tindakan yang dikotomis apalagi sekrulalis. Berdasarkan kepada ajaran tauhid ini, maka dalam pendidikan Islam tidak dibenarkan adanya dikotomi pendidikan, yaitu antara pendidikan agama dengan pendidikan non-agama. Para peserta didik harus dapat memahami Islam sebagai a total way of life yang dapat mengatur sebagai aspek kehidupan manusia. Yang ketiga itu pendidikan Islam adalah pendidikan yang bersifat seimbang. Prinsip keseimbangan itu mencakup keseimbangan antara jasmani dan rohani, individu dan masyarakat, serta keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi. Islam sebagai agama yang bersifat universal berisi ajaran-ajaran yang dapat membimbing manusia kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Terus yang keempat, pendidikan Islam adalah pendidikan yang universal. Prinsip ini dimaksudnya adalah pandangan yang menyeluruh pada seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan Islam haruslah meliputi seluruh dimensi kehidupan manusia dan tidak boleh hanya memberi penekanan kepada salah satu dimensi saja dan meninggalkan dimensi yang lainnya. Terus yang terakhir yaitu pendidikan Islam adalah pendidikan yang dinamis. Sistem pendidikan Islam yang seperti tujuan materi, kurikulum, media, metodenya dan sebagainya harus selalu sesuai dengan kebutuhan masyarakat sejalan dengan dinamika perkembangan zaman. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih dengan saya mohon maaf, karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan teman-teman yang menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.